Lanjutkan sampai Indonesia malam dari berita Angkatan Laut Iran yang merilis rekaman pada hari Senin waktu setempat, di mana rudal dan drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer termasuk kapal milik Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan serangan dilakukan oleh Angkatan Darat Iran dengan menggunakan drone, serang, dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik AS di Kuwait. Serangan ini dilakukan menyusul adanya agresi berulang-ulang yang dilakukan Amerika ke Iran. Secara terpisah, Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal Angkatan Laut AS. IRGC mengklaim telah menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Sementara itu, juru bicara Markas Besar Pusat Iran di Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfagari, mengatakan Teheran tidak akan mengizinkan Washington ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ia bahkan menambahkan tentara Iran akan menghadapi setiap gangguan atau ketidaknyamanan terhadap transit kapal komersial dan kapal tanker minyak yang disebabkan oleh tentara Amerika yang agresif. Pernyataan ini dikeluarkan oleh IRGC usai Donald Trump menulis di Truth Social bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih jalur air strategis tersebut. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. Di satu sisi, militer Amerika Serikat pada Senin mengatakan akan memberlakukan kembali blokade terhadap lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai pukul 16 waktu setempat pada 14 Juli atas perintah Presiden Donald Trump. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, pesawat militer, dan helikopter yang beroperasi di Timur Tengah. CENTCOM menyatakan akan memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar ke atas dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Sementara Amerika Serikat mengizinkan pelayaran komersial lainnya untuk terus berlayar melalui perairan regional selama tak melanggar aturan blokade. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras agar Iran membuat kesepakatan dan menyarankan sekutu-sekutunya di Teluk untuk mengganti biaya kepada AS untuk perlindungan di Selat Hormuz. Sebelumnya Trump menyarankan Amerika menjadi penjaga Selat Hormuz dan dapat mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim. Adapun penggantian biaya itu ditujukan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Presiden Donald Trump mengklaim pemerintahan Iran sudah benar-benar gila. Ia mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Trump juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz kembali diberlakukan untuk menghentikan jalur bisnis Iran. Trump bersikeras bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin terjadi di tengah intensitas serangan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir.
reach a conclusion. But we're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But you think a deal is still possible? You think they'll return to the... Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Senin waktu setempat bahwa telah melakukan serangan lain terhadap target Iran. Ini menandai malam ketiga berturut-turut serangan seiring meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz. CENTCOM mengatakan operasi ini menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim selama apa yang digambarkan sebagai misi 5 jam. CENTCOM mengklaim telah menurunkan lebih dari 50.000 anggota militer yang terbesar di seluruh Timur Tengah. Sementara itu, bom dengan hebat menghantam Bandara Internasional Sanaa di Yaman pada Senin waktu setempat. Menurut kantor berita Sabah, kelompok Houthi menuduh Arab Saudi yang melakukan serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri yang dikelola Houthi mengutuk dugaan serangan terhadap bandara sipil mereka. Yaman menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan integritas wilayah Yaman. Hingga saat ini Arab Saudi masih belum menanggapi tuduhan tersebut.